Halo teman-teman semuanya. Bagi kalian yang sebelumnya sudah nonton terkait persyaratan pendaftaran dari rekrutmen penggerak HAM di video aku sebelumnya, terima kasih udah nonton. Terima kasih sudah subscribe. Yang belum subscribe silahkan subscribe. Nah, di sini aku mau membagikan daftar penempatan desa ataupun kelurahan, kampung binaan ataupun calon calon kampung penempatan kalian nih bagi para pendaftar ya. Ataupun kalau kalian tinggal di wilayah ini, maka itu suatu privilege ataupun suatu keuntungan bagi kalian karena kalian diutamakan. Kalian diutamakan untuk dipilih untuk sebagai penggerak HAM ya. Penggerak HAM 2026. Silahkan kalian tonton videonya sampai selesai. Oke. Terutama untuk saudara-saudaraku yang di Aceh, Provinsi Aceh. Karena saya sebenarnya berKTP Aceh, tapi kampung saya tidak termasuk di sini. Jadi saya agak-agak sedih dikit ya, tidak diprioritaskan untuk lulus kalau nama kampung kita tuh nggak ada di sini, teman-teman. Jadi silahkan kita mulai untuk membaca nama-nama provinsi dan desa ataupun kelurahan, kabupaten, kota yang ada di sini. Oke? Okay? Oke, yang di Provinsi Aceh. Yang pertama itu ada Desa Menasakrung, Kabupaten Aceh Besar. Kota Banda Aceh cuman ini, Abdia, Desa Suoknibung, Kecamatan Tangan-Tangan. Ini kalian harus daftar sih. Siapa yang tinggal di sini? Silakan kalian daftar. Hmm, silakan kalian daftar ini. Kemudian di Aceh Singkil ada ini, Pidijaya ada Meredu, Aceh Tengah ada Kebayakan, kemudian di Aceh Kota Loksmawe itu ada Banda Sakti, di Biren ada Kota Juang, Aceh Utara ada Luksuken, dan Aceh Jaya ada Krung Sabe. Kemudian untuk provinsi berikutnya di Kota Medan itu ada Kelurahan Cinta Damai, Helvetia, Tapanuli Selatan ada Baringin, dan seterusnya kalian bisa simak masing-masingnya ya. Nah, teman-teman, itu tadi ya daftar nama wilayah yang termasuk di calon penempatan penggerak HAM 2026. Teman-teman ya. Di sini kalian perhatikan lagi minimal usia 22 sama 45, terus maksimalnya 45 tadi maksudnya. Kalian bukan anggota parpol dan seterusnya kalian persyaratannya udah aku jelaskan di video sebelumnya, kalian tonton aja ya. Sama kalian baca di buku panduannya juga bisa. Nah, ini yang mau aku sampaikan, itu katanya kalian sebaiknya berdomisili sesuai dengan desa, kelurahan, kampung penempatan. Nah, yang terlampir di sini tuh. Jadi kalian disuruh berdomisili di sini. Maksudnya kalian memang udah tinggal kalian tuh di situ. Kalian harus dibuktikan dengan KTP kalian tuh harus tinggal di salah satu wilayah yang di sini. Bukan tiba-tiba kalian membuat domisili terus tiba-tiba kalian bisa di situ, ya enggak. Ini memang untuk warga yang tinggal di daftar nama wilayah di sini. Makanya aku bilang yang ada daftar nama kampungnya di sini itu privilege banget, kayak wah kalian bisa daftar ini gitu karena diprioritaskan.
Nah, teman-teman, kalau dilihat di sini kan 200 wilayah kan. Nah, itu satu wilayah ini satu yang diambil. Enggak, bentar. Misal kayak di Papua Tengah kayak gini ya, ini satu. Nah, misal kalau di yang Papua aja, ada yang Jayapura, ada Jayapura. Jadi masing-masing kampung ya satu yang diambil nantinya. Ya, kalian ngerti ya maksudnya ya. Berarti satu kampung ini cuman dikasih satu orang penempatannya. Ya, silakan kalian coba nanti. Oke, itu dia teman-teman ya. Kalau kalian mau lihat em, tanggal-tanggalnya juga kalian bisa ke buku panduan yang di bagian link ini nih. Atau nanti aku share deh linknya di deskripsi. Di deskripsi aku share ya linknya ya. Supaya kalian lebih mudah nanti mengambil link-linknya. Aku copy, aku taruh di deskripsi video ya. Tapi jangan lupa kalian bantu aku subscribe dulu. Ya, bantu subscribe supaya aku bisa lebih berkembang ke depannya di channel ini. Kemudian kalian juga bisa membagikan video ini ke saudara dan teman-teman kalian yang bertempat tinggal di sini kayak yang aku bilang tadi. Oke, ya. Oh ya, sambilan itu juga aku mau infoin kalau kalian daftar ini, yang perlu kalian perhatikan itu ada diminta em, itu tadinya dokumen ada beberapa ya lumayan membutuhkan waktu. Jadi kalian nggak bisa tuh berleha-leha kalau kalian mau daftar ini. Kalian segerakan karena yang diminta untuk dokumennya ada beberapa ya. Nah, ini ada yang pakai materai, ada dua surat pernyataan dan surat pernyataan bisa diambil di sini. Nah, kemudian untuk yang KTP KK gampang lah ya kalian punya. Untuk pas foto 4x6 harus pakai kemeja, latar belakang biru, terus wajah harus jelas, hadap ke depan. Foto yang formal, bukan yang selfie ya, ngerti ya? Kemudian kalian harus punya ijazah asli. Nah, untuk yang udah hilang ijazahnya kalian bisa minta surat keterangan baik itu dari sekolah ataupun dari kampus kalian. Nah, kalau yang lulus dari luar negeri kalian boleh tuh harus melampirkan, bukan boleh, harus melampirkan dan wajib melampirkan surat penyetaraan ijazah dari kementerian yang menyelenggarakan. Kemudian untuk transkrip nilai, nih transkrip nilai nih. Ya, transkrip nilai harus asli sesuai dengan ijazah. Kalian juga harus ada daftar riwayat hidup, kurikulum vitae. Terus kalian juga harus ada surat keterangan domisili dari kelurahan tempat tinggal kalian sesuai dengan wilayah yang terdaftar di sini ya, di mana yang kalian tinggal di situ kalian daftar. Ya, kalian harus ada surat keterangan domisili untuk membuktikan kalian benar-benar tinggal di situ. Nah, kemudian kalau ada pengalaman kerja kalian boleh melampirkan nih yang relevan apakah terkait dengan ini dan seterusnya. Kalian juga harus buat nih surat keterangan. Surat keterangan bukan satu tapi dua. Ada surat keterangan sehat jasmani, ada juga surat yang mengharuskan kalian surat yang menerangkan kalau kalian sehat secara rohani ataupun kejiwaan ini say. Ya ngerti ya. Dan dua surat keterangan sehat. Jangan kalian satuin. Kalau kalian bandel dan satuin itu udah langsung tidak lolos nantinya. Kenapa tuh bisa aku bilang nggak lolos kalau kalian satuin? Nah kalian lihat aja tuh ke atas. Tenang, tenang. Ya beneran ada penjelasannya di atas. Nah di poin ini di halaman berapa nih? Halaman berapa? Ya di halaman ketiga ini kalian lihat ya. Disuruh melampirkan tuh surat keterangan sehat jasmani dan rohani. Nah, surat keterangan sehat dari dokter. Surat keterangan sehat dari dokter itu biasanya menjelaskan tentang fisik. Kita sehat tuh secara fisik, kita nggak demam, kita nggak sakit ini, nggak sakit itu, gitulah misalnya. Sehat lah, yang menerangkan baby kita segini, tinggi kita segini, darah kita segini, ya gitu. Surat keterangan pemeriksaan sehat. Nah, ada di poin B, berarti artinya apa? Dia dibedakan antara A dan B. Oke, surat keterangan sehat dari dokter, bisa puskesmas ataupun rumah sakit. Surat keterangan sehat rohani, nah di poin B. Surat keterangan sehat rohani itu surat keterangan sehat secara jiwa. Jangan nanti tiba-tiba, iya gitulah, ngertilah kalian ya.
Nah, itu bisa dari puskesmas dan rumah sakit juga. Nah, ini juga ada nih diminta surat ini, tapi nanti kalau udah lulus, kalau belum lulus nggak perlu buat ini. Ya, gitu ya teman-teman ya. Bisa dipahami. Oke, terima kasih yang sudah nonton. Mari bagikan informasi penting ini ke teman-teman dan saudara kalian yang belum tahu tentang informasi ini. Karena pendaftarannya kalian lihat ini udah mau ditutup. Aku juga baru tahu sekarang, aku juga baru sempat buat video sekarang, makanya aku baru bagikan sekarang. Penutupan pendaftaran administrasi tanggal 24 Juni, jadi segerakanlah daftarnya ya teman-temanku ya. Nah, nanti pengumumannya di 1 Juli. Oke, nggak usah panjang lebar lagi, kalian segera eksekusi. Dadah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.